Buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda, tulisan Ernest Gombrich, bab yang ke-18, berjudul Badai Guntur. Pernahkah kamu amati badai guntur yang mendekat? Khususnya di pegunungan. Pengalaman itu sangat mengesankan. Mula-mula tak ada gejala yang kelihatan, tetapi ada rasa jerih yang membuat kita menduga sesuatu bakal terjadi. Lalu terdengar guntur bergemuruh, sekali dari arah sini, sekali dari arah situ. Tak dapat dipastikan dari mana sebenarnya bunyinya. Tiba-tiba, gunung-gunung kelihatan dekat sekali. Udara teduh, tetapi ada awan tebal yang berarak ke atas. Gunung-gunung semakin tertutup oleh kabut. Awan-awan mendekat dari segala arah, tapi tak terasa hembusan angin. Suara guntur kedengaran lebih sering, seolah-olah semua terlihat serba berbahaya dan mengancam. Kita menunggu dengan tegang. Tiba-tiba mulailah. Mula-mula terasa seperti lepasnya ketegangan. Angin badai bergerak ke lembah. Dari kiri kanan ada kilat dan gemuruh guntur. Hujan lebat turun dengan tetesan tebal. Badai guntur seolah-olah terkurung dalam lembah yang sempit itu. Suara gemuruh guntur terpantul oleh tebing-tebing. Angin berhembus dari berbagai arah. Setelah badai guntur, pada akhirnya reda dan bintang-bintang gemerlapan di langit malam. Pasti susah bagimu untuk menceritakan di tempat mana saja tadi ada awan gelap, apalagi kilat mana yang disusul oleh suara guntur dari arah mana. Keadaan seperti itu boleh dikata berlaku pula pada saat yang menjadi pokok cerita berikut ini. Badai guntur merangsek meremukkan kerajaan Romawi. Gemuruhnya kan sudah kita dengar dalam bab-bab sebelum ini. Ada pergerakan beberapa suku bangsa Germania di perbatasan. Orang Kimbri dan Teutones menerobos masuk dan perang-perang harus diadakan oleh Julius Caesar, Augustus, Trajanus, Marcus Aurelius dan banyak pemimpin lain untuk melawan suku bangsa Germania dan mencegah mereka memasuki kerajaan Romawi. Namun kini tiba saatnya badai. Awal mulanya di tempat yang jauh sekali, tempat yang hampir berdekatan dengan tembok perbatasan yang dulu didirikan oleh Kaisar Qin Shi Huangdi, orang yang tidak suka sejarah itu. Sejak Cina tertutup bagi gerombolan penjarah berkuda dari stepa Asia, mereka berbalik ke arah barat untuk mencari barang rampasan di Eropa. Orang stepa tersebut adalah suku bangsa Hun. Di barat, belum pernah kelihatan manusia seperti mereka. Orang Hun berperawakan pendek, berkulit kuning, dan bermata sipit. Di muka mereka tampak bekas luka yang mengerikan. Mereka itu tak terpisahkan dari kuda. Hampir tak pernah mereka turun dari kuda poni mereka yang cepat. Bahkan kadang-kadang mereka tidur di punggung kuda pula. Mereka berunding dan makan sambil naik kuda. Daging mentah yang mereka makan dilunakkan terlebih dahulu dengan menaruhnya di bawah pelana. Kalau orang Hun menyerang, mereka melarikan kuda dengan cepat sambil berteriak keras-keras dan menghujani musuh dengan panah. Lalu tiba-tiba mereka memutar balik dan mencongklang seolah-olah mau melarikan diri. Kalau dikejar, mereka memutar badan ke belakang dan melepaskan panah ke arah pengejarnya. Orang Hun itu lebih gesit, lebih lihai dan lebih haus darah dibandingkan segala suku bangsa yang dikenal. Hingga saat itu, bahkan orang Germania yang gagah berani itu menjadi kejaran mereka. Salah satu suku Germania, suku Visigoth,
atau Goths Barat berusaha menyelamatkan diri ke kerajaan Romawi. Mereka memang diterima, tetapi tidak lama setelah itu timbullah musibah kelaparan. Pecahlah perselisihan dengan para pendatang itu. Orang Visigoth pergi ke Athena dan menjarah kota tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Konstantinopel dan akhirnya seluruh bangsa Visigoth di bawah pimpinan rajanya Alaric pergi ke Italia dan merebut Roma pada tahun 410 Masehi. Setelah Alaric meninggal dunia, mereka pergi ke utara, mula-mula ke Galia, kemudian ke Spanyol. Di negara itu mereka kemudian menetap. Untuk mempertahankan diri terhadap pasukan Visigoth, orang Romawi telah menarik sebagian besar tentara dari benteng-benteng perbatasan di Galia dan Britania, di daerah Sungai Rhine dan Sungai Donau. Daerah-daerah yang dikosongkan itu kini dimasuki oleh berbagai suku bangsa Germania yang sudah berabad-abad lamanya menunggu kesempatan ini. Nama beberapa suku bangsa tersebut sampai sekarang masih dapat kau temukan dalam peta Jerman. Misalnya Swaben atau Swabia, Franken, dan Alemania. Mereka semua berjalan dengan gerobak lembu dan menyeberangi sungai Rhine dengan membawa anak istri dan semua harta milik. Mereka berkelahi dan mereka menang. Kalau ada suku yang dikalahkan, pasti di belakangnya ada suku bangsa lain lagi yang akhirnya akan menang. Tak ada yang menyerah, biarpun ribuan orang gugur sebab di belakangnya ada puluhan ribu orang lagi. Zaman itu dinamakan zaman perpindahan bangsa-bangsa. Itulah badai guntur yang merombak dan menghancurkan kerajaan Romawi. Sebab di Perancis dan Spanyol, suku-suku Germania itu tidak tinggal dan menetap. Suku Vandal misalnya bergerak melalui Italia lewat pulau Sisilia ke Afrika. Di tepi Laut Tengah, tepatnya di kota tua Kartago, mereka mendirikan sebuah negara bajak laut. Kota-kota pantai mereka datangi dengan kapal, lalu direbut dan dibakarnya. Kota Roma pun mereka jarah dengan ganas. Sampai sekarang perusakan dan penghancuran yang kasar dinamakan vandalisme. Padahal orang Vandal sebetulnya tak lebih jelek dibandingkan banyak suku lainnya. Lalu tibalah masa kedatangan bangsa Hun sendiri dan mereka itu benar-benar lebih parah. Raja baru mereka yang bernama Attila meraih kekuasaan pada tahun 444 sesudah Masehi. Masih kau ingat siapa yang mengambil alih pemerintahan pada tahun 444 sebelum Masehi? Betul, Perikles di Athena. Itulah zaman keemasan Yunani. Attila sungguh kebalikan dari Perikles dalam segala hal. Orang berkata tentangnya, di tempat yang diinjaknya rumput pun tak akan tumbuh lagi. Sebab gerombolan-gerombolannya membakar dan menghancurkan semuanya. Bertumpuklah emas, perak dan barang berharga lain hasil rampokan mereka dan para pembesar mereka memakai perhiasan yang berlimpah-limpah. Sebaliknya, cara hidup Attila tetap sederhana. Ia makan dari mangkuk kayu dan tinggal di tenda biasa. Emas dan perak bukanlah kegemarannya. Ia hanya menyukai kekuasaan. Konon, Attila tidak pernah tertawa. Ia adalah penguasa yang mengerikan. Separuh dunia telah ia taklukkan. Semua bangsa yang tidak ia musnahkan harus mengikutinya dalam peperangan. Bala tentaranya besar sekali. Banyak di antara anggotanya adalah orang Germania, khususnya dari suku Ostrogoth. Orang Visigoth pada waktu itu kan sudah sampai di Spanyol. Dari markasnya di Hongaria, Attila mengirimkan seorang utusan kepada Kaisar Romawi Barat dengan pesan. Tuanku dan tuanmu Attila menyampaikan pesan kepadamu agar separuh kerajaanmu kamu berikan kepadanya, serta putrimu kamu serahkan agar diperistri olehnya. Sang kaisar menolak.
Lalu Attila berangkat dengan bala tentaranya yang sangat besar itu untuk menghukum kaisar dan mengambil apa yang tak mau diberikan. Pada tahun 451 terjadilah pertempuran besar di dataran Katalunya di Galia. Semua satuan tentara kerajaan Romawi termasuk pasukan Germania telah berkumpul di tempat itu untuk bertarung bersama-sama melawan musuh yang barbar itu. Karena tidak ada pihak yang keluar sebagai pemenang, Attila pun bergerak ke Roma. Semua orang dihantui ketakutan ketika tentara Hun semakin mendekat. Dikhawatirkan bahwa kekuatan tentara tidak akan berdaya mengatasi mara bahaya ini. Dalam keadaan gawat itulah ada satu orang yang berani menghampiri pasukan Attila. Orang itu adalah Paus Leo yang dikenal dengan sebutan Leo yang Agung. Dengan didampingi oleh para imam dan pembawa panji gereja, semua orang menyangka Paus dan rombongannya akan dibunuh begitu saja oleh orang Hun. Namun ternyata Attila dapat dipujuk untuk mundur dengan tentaranya. Ia meninggalkan Italia dan untuk kali ini Roma selamat. Tidak lama setelah itu pada tahun 453 Masehi, Attila meninggal dunia tepat pada hari perkawinannya dengan seorang putri raja Germania. Seandainya kerajaan Romawi Barat tidak diselamatkan oleh Paus pada waktu itu, pasti kerajaan itu tidak akan tetap berdiri. Soalnya para kaisar sudah kehilangan kekuasaan sama sekali. Yang memerintah sesungguhnya adalah tentara yang hampir seluruhnya merupakan orang Germania. Akhirnya para prajurit Germania itu sampai pada pendapat bahwa kaisar sama sekali tidak diperlukan lagi. Mereka pun memutuskan agar kaisar dipecat. Nama kaisar terakhir yang bertahta di Roma cukup menarik. Romulus Augustulus. Kau ingat kiranya bahwa raja pertama dan pendiri Roma bernama Romulus dan kaisar Romawi pertama bernama Augustus. Kaisar terakhir Romulus Augustulus tersebut diturunkan pada tahun 476 Masehi. Sesudah itu seorang panglima Germania yang bernama Odoaker mengangkat dirinya menjadi raja orang Germania di Italia. Langkah itu berarti berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berbahasa Latin. Oleh karena itu, tahun tersebut dianggap pula sebagai titik waktu berakhirnya periode panjang yang merentang balik hingga ke awal dunia. Periode yang dinamakan zaman antik. Pada tahun 476 dimulailah zaman baru, yaitu abad pertengahan. Nama itu dipilih kemudian karena letak zaman itu di tengah-tengah antara zaman antik dan zaman modern. Akan tetapi pada tahun 476 tak ada orang yang merasakan adanya pergantian zaman. Keadaan hiruk pikuk telah berlanjut. Suku bangsa Ostrogoth yang sebelumnya mengikuti perjalanan tentara Hun telah mengambil tempat di kerajaan Romawi Timur. Namun Kaisar Zeno tidak suka kalau mereka menetap di kerajaannya. Ia mencari akal dengan menyarankan kepada orang Ostrogoth agar mereka pergi ke kerajaan Romawi Barat. Alasannya, di sana mereka dapat mengusir Raja Odoaker dan merebut Italia. Benar juga, pada tahun 493 berangkatlah orang merebut Italia. Benar juga, pada tahun 493 berangkatlah orang Ostrogoth di bawah pimpinan raja besar mereka, Theoderic. Setelah menyeberangi pegunungan Alpen, mereka tiba di Italia. Pendatang yang sudah terbiasa berperang itu dalam waktu cepat dapat menaklukkan negara yang kini miskin dan berantakan tersebut. Theoderic mengundang Raja Odoaker dan putranya menghadiri jamuan makan perdamaian. Tetapi atas perintahnya kedua tamu kehormatan itu dibunuh di bangsal perjamuan. Dari dulu aku selalu tak habis pikir bagaimana Theoderic sampai pada perbuatan sekeji itu. Sebab di luar itu ia sungguh penguasa besar yang namanya harum dalam sejarah dan yang berpendidikan. Ia sangat menekankan agar orang Ostrogoth hidup berdampingan secara damai dengan orang Italia pribumi.
Kepada prajuritnya masing-masing hanya diberi satu bidang tanah saja untuk bercocok tanam. Sebagai ibu kota, dipilihnya Ravenna, sebuah kota pelabuhan di Italia bagian utara. Di kota itu dibangunnya beberapa gereja megah yang bagian dalamnya dihiasi lukisan mozaik berwarna-warni yang sangat elok. Perkembangan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kaisar-kaisar Romawi Timur. Mereka tadinya tidak menyangka orang Ostrogoth akan mendirikan kerajaan yang kuat dan sejahtera di Italia sana. Kerajaan yang dapat berkembang menjadi ancaman bagi para penguasa di Konstantinopel. Pada waktu itu, tepatnya sejak tahun 527 di Konstantinopel, hidup seorang kaisar yang sangat berkuasa, suka kemewahan dan sangat ambisius. Namanya Justinianus. Cita-citanya seluruh kerajaan Romawi lama bersatu kembali di bawah pemerintahannya. Di istananya terlihat segala kemewahan dan kecemerlangan dunia timur. Ia dan istrinya Theodora yang dulunya seorang penari sirkus memakai busana dari bahan sutra berat yang dihiasi sulaman dengan batu mulia, juga kalung dari emas dan mutiara. Pasti terdengar bunyi gemerincing dan gemerisik kalau mereka bergerak. Justinianus membangun gereja dengan kubah sangat besar di Konstantinopel yang dinamakan Hagia Sophia, bahasa Yunani untuk kearifan kudus. Bangunan yang kemudian pernah dijadikan masjid itu masih berdiri di Istanbul dan kini menjadi Museum Hagia Sophia. Dengan pembangunan Hagia Sophia dan tindakan lainnya, Justinianus ingin menghidupkan kembali kemegahan Romawi yang lama. Termasuk yang diutamakannya ialah pengumpulan teks undang-undang Romawi kuno, termasuk segala catatan dan komentar yang pernah dibuat oleh ilmuwan dan para ahli hukum besar. Kumpulan itu tak lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Romawi, yang judulnya dalam bahasa Latin berbunyi Corpus Juris Civilis Justiniani. Sampai sekarang, semua orang di Eropa yang ingin menjadi hakim atau pengacara harus membaca kitab itu, sebab masih banyak berlaku undang-undang yang didasarkan atasnya. Kembali ke Italia. Setelah meninggalnya Theoderic, Justinianus berusaha mengusir orang Ostrogoth dan merebut kembali negara itu. Orang Ostrogoth memberi perlawanan gigih selama puluhan tahun. Hal itu tidak mudah, sebab bagaimanapun mereka itu termasuk orang asing di Italia dan dimusuhi oleh penduduk asli pula. Keadaan bertambah kusut karena orang Ostrogoth sama-sama menganut agama Kristen, tetapi tidak mengikuti ajaran yang tepat sama dengan yang diikuti orang Roma dan warga negaranya Justinianus. Orang Ostrogoth tidak percaya akan apa yang disebut Trinitas atau eksistensi Tuhan dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh sebab itu mereka dikejar dan dimusuhi pula sebagai kaum sesat. Hampir semua orang Ostrogoth gugur dalam pertarungan itu. Sisanya pasukan yang terdiri dari sekitar 1.000 orang saja diberi jaminan keamanan dalam perjalanan melalui pertempuran terakhir. Mereka pergi ke arah utara dan menghilang. Dengan demikian tak ada lagi bangsa Ostrogoth yang besar itu. Sejak waktu itu Justinianus menjadi penguasa di Ravenna pula. Di kota itu dibangunnya gereja-gereja bagus yang di dalamnya ada lukisan potret dirinya dan istrinya. Akan tetapi para kaisar dari kerajaan Romawi Timur tidak menguasai Italia untuk waktu yang lama. Pada tahun 568 Masehi datanglah suku bangsa Germania lain lagi dari utara, yaitu orang Lombard. Mereka kembali merebut negara itu dan sampai sekarang masih ada daerah di bagian utara Italia yang dinamakan menurut mereka Lombardia. Kedatangan orang Lombard merupakan gemuruh besar terakhir dalam badai guntur. Setelah itu perlahan-lahan muncullah langit bersih berbintang-bintang dari abad pertengahan.